Dilanjutkan dengan peluncuran buku dengan tema Bukan Panggung Politik 4.0 oleh Gubernur Riau. Kami harap untuk dapat maju ke depan dan ditandai dengan penandatanganan dengan buku oleh Gubernur Riau, pelaksanaan pembekalan wawasan Danrem hari ini. Kejati dan Ketua Umum FKPML. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan buku yang ditulis oleh Bapak Khaidir. Baik, selaku sama-sama Ketua kita Umum membacakan FKPMRI. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh beri tepuk tangan? Baik. Didampingi oleh pemuka-pemuka provinsi. FKPMRI, merah putih di dadaku. Siapa kamu? Aku Melayu. Dan juga mohon berkenan Ibu Diana Tabrandi, Politik 4.0. Selanjutnya penyerahan buku dengan judul Bukan Panggung Politik 4.0 yang diserahkan oleh Ketua Umum FKPMR diberikan kepada Gubernur Riau yang diberikan juga kepada Kapolda Riau. Diberikan juga Ketua Umum FKPMR memberikan juga kepada Danrem 031 Wirabima. Dan diberikan kepada Kejati atau yang mewakili. Dan dari Forum Komunikasi FKPMR ini memberikan penghargaan kepada Gubernur Riau. Boleh kita beri tepuk tangan? Tampaknya setelah melakukan pembagian penyerahan buku, selanjutnya Bapak Gubernur Riau juga mendapatkan hadiah dan penghargaan dari Forum Komunikasi Masyarakat Riau. Dilanjut dengan sesi foto bersama. Satu dan lainnya. Dan kami harapkan Bapak dan Ibu untuk dapat memakai masker. Jangan sampai dilepas dulu. Boleh kita beri tepuk tangan untuk semangat kita pada pagi hari ini. Di Melayu ini ada Pak Kapolda, pantun pusakanya, ketuku batang ketakal, kedua batang telah dimoyang, sesuku kita seasal senenek kita semoyang. Jadi itu pemahaman orang Riau itu begitu. Jadi tidak usah ragu lah, tidak usah ragukan komitmen orang-orang Melayu Riau itu. Tapi memang harus ada yang memikirkan anak kemenakannya. Kalau tidak ada yang memikirkannya, nanti mereka tertinggal. Itu juga lah yang menyebabkan dulu lahirnya FKPMR, Pak. FKPMR pengantar sedikit saja, pengantar sedikit. FKPMR itu lahir tahun 98, 1 bulan setelah reformasi. Jadi reformasi 23 Mei tahun 98, kemudian 23 Juni lahirlah FKPMR. Dengan kesadaran pada waktu itu, tumbuhnya hak-hak daerah, hak-hak masyarakat daerah tumbuh. Nah, tokoh-tokoh Riau waktu itu ingin memperjuangkan agar masyarakat Riau ini memperoleh bagian dana bagi hasil migas yang sebelumnya belum ada, karena bahan tambang itu strategis milik pusat. Nah, diperjuangkanlah, berhasillah dana bagi hasil migas 15%, kemudian juga CPP Blok berhasil diperjuangkan oleh para pemuka-pemuka masyarakat kita dengan seluruh komponen reformasi yang berunjuk rasa ke Cepron, ke Dumai, semua berunjuk rasa. Kalau sejarahnya ada Ibu Haja Azla ini bersama kita di sini. Nah, itulah awal mulanya tumbuh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau ini sampai sekarang. Hanya saja tahun 2015 ketua umumnya yang terakhir Pak Kolonel Abad Jamil meninggal, sehingga setelah itu slow down.
Jadi gedung ini nggak sempat terawat lagi selama beberapa tahun, dan sekarang kita mulai perbaiki lagi. Ya. Mudah-mudahan dengan acara kita ini, kemarin sudah dimulai oleh Pak Dandrem ini, dimulai oleh Pak Dandrem. Nanti yang besar-besar ini Pak Gubernur akan menyelesaikan. Setuju? Yang besar-besar, Pak, yang kecil-kecil juga lah Pak Dandrem. Atau Pak Kapolda juga nggak apa-apa. Kan? Amin. Baik, kita langsung saja masuk ke acara talkshow kita. Nanti akan kita beri kesempatan dulu untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya Pak Kapolda, Pak Dandrem, Pak Raharjo Asintel. Kita berikan kesempatan. Setelah itu nanti kita harapkan ada bapak-bapak menyimak dengan baik dan kemudian bertanya nanti pada bagian akhir. Bertanya pada bagian akhirnya. Baik, silakan Pak Kapolda pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang saya hormati, Pak Dandrem, Pak Asintel yang mewakili Pak Kajati, Bapak Dr. Edi, tuan rumah, Buddha Slending, para panglima dan Bapak Ibu sekalian di forum ini yang luar biasa. Yang pertama luar biasa karena setidaknya kita dikenalkan dengan kedai kopi Forum Kembang Sari. Artinya di sini kita semua tidak hanya berkumpul untuk hari ini, tapi kapan kita punya waktu untuk ngopi di sini juga dipersilakan. Ini begitu ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Saya meng-highlight aja apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi. Setidaknya tadi disampaikan Pak Gubernur, ini adalah tanah Melayu, tanah Riau. Hari ini kita di Pekanbaru, kita pelihara kondusifnya. Kita di Riau, tadi disampaikan Pak Gubernur, kita harus terus maju ke depan, menatap ke depan bagaimana peluang-peluang itu jangan hilang. Ikatan-ikatan emosional kita, ikatan kebatinan kita di dalam naungan adat harus tetap dipertahankan. Karena apa? Itulah sejatinya manusia. Manusia tidak bisa kemudian mengidentifikasi diri sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana banyak orang mengidentifikasi dirinya dengan status di media sosial. Ternyata dia gagal. Karena apa? Di media sosial tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberikan arahan. Bagaimana nilai-nilai itu harus diterapkan. Ya, para orang tua mengarahkan agama agar anak-anak sholat setiap hari. Di dunia maya, di YouTube nggak ada peringatan untuk sholat setiap hari. Demikian juga di media sosial yang lain. Maka kemudian nilai-nilai adat istiadat ini harus menjadi bagian yang harus terus-menerus kita serukan kepada anak kita. Jangan kita kalah banyak ngomong dengan anak kita dengan notifikasi berita-berita yang ada di media sosial ini. Artinya mari kita kadang-kadang kita peluk anak kita ajak ngomong supaya mereka paham orang Melayu harus bagaimana. Orang Melayu tata kramanya seperti apa. Dan itu harus terus-menerus dibangun. Dan saya rasa daerah Riau ini sudah membangun. Pak Gubernur, ini pakaian ini setiap hari Jumat Pak Gubernur ya. Untuk bukan sekedar mendeklarasikan bahwa ini adalah Melayu, tapi kami memang menikmati berpakaian seperti ini menjadi bagian dari kami berpakaian sebagai orang Melayu. Dan kita ingin bagaimana kita memelihara kondusivitas tadi yang disampaikan dalam ini, bahwa kondusivitas itu sejatinya membangun order, bahasa Inggrisnya, ketertiban. Ketertiban itu sesuatu yang harus dimiliki. Di suatu daerah yang tidak ada ketertibannya, seperti di Syria, di Libya, kacau semuanya. Kacau semua, tidak ada kepastian, hidup susah. Negara-negara yang tertib akan bisa dirasakan betapa nikmatnya. Tentu kita bisa bayangkan kalau Pekanbaru ini tidak ada ketertiban itu. Ya.
mobil bisa jalan mundur di jalan, ya orang bisa semaunya sendiri, tentu tidak bisa dinikmati. Tapi ketika kita tahu mobil kita harus di sebelah kiri, kalau mau belok di sen, jangan sen kiri, belok ke kanan, dan seterusnya, itu akan membuat kita nyaman. Nyaman inilah yang disebut dengan prosperity, kesejahteraan. Bagian daripada itu semua salah satunya adalah kenyamanan. Tentu kita saat ini dibanding dengan tempat yang lain, kita sedang dilimpahi rahmat luar biasa. Harga TBS itu 3.000 lebih. Bisa dirasakan bahwa misalnya coba dipegang dompetnya, terasa nggak 3.000 lebih? Ya, teman saya datang kemarin, salah satu produsen mobil menyampaikan ke saya, Pak Kapolda, Riau ini daerah yang berbeda dengan provinsi dimanapun di Indonesia ini. Apa yang beda? Yang beda, 70% orang beli mobil itu cash. Berarti kaya. Berarti banyak duit, Pak. Banyak duit. Iya, jadi kalau hari ini agak macet kanan kiri, ya salah satunya adalah 70% itu, Pak. Beli mobil cash. Yang lebih menariknya lagi, yang cash itu orang kota atau orang daerah. Orang desa. 40% dari daerah beli cash, yang 30% dari kota. Itu berbalik 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu orang kota 40% yang beli cash, 30% dari daerah. Luar biasa. Dan yang datang bukan ganteng-ganteng seperti ini, bapak-bapak sarungan seperti Pak Gubernur ini, tapi duit di tas asoynya itu bisa beli Fortuner, no? Ini dirasakan oleh dealer-dealer di sini. Jangan dilihat penampilannya orang Melayu. Walaupun kalung sarung, tapi mau beli Fortuner bisa itu. Nah, ini yang tentu kita syukuri. Kita harus kelola ini. Daerah yang baik ini harus dikelola. Saya datang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, untuk melihat bahwa saya harus mengelola bagaimana menjaga supaya kondusivitas ini berkorelasi dengan kesejahteraan dan ekonomi. Kita jaga bagaimana konflik-konflik kita redam sedemikian rupa agar kemudian tidak menjadi isu. Karena saya sudah mendapatkan laporan, ya, minyak sawit yang kita jual ke Eropa, kalau hari ini ada berita negatif, Eropa menunda pembayarannya. Kita semua nggak jadi bayaran. Yang cita-cita beli mobil ditunda lagi. Dan tentu ini harus kita kelola. Order sejatinya tadi saya sampaikan, mengolah ketertiban dengan cara yang mudah saja. 2 hal saja kita lakukan. Kita harus lakukan upaya-upaya pencegahan. Dalam upaya-upaya pencegahan, semua komponen masyarakat bisa dilibatkan. Tapi kita tahu masyarakat juga memerlukan, masyarakat sekarang kritis dan pintar-pintar. Mereka sangat efisien. Mereka sangat berorientasi pada hasil, pada hal-hal yang nyata kelihatan. Dan untuk itu kita perlu kelola bagaimana keadaan kita yang kondusif ini, yang seperti tadi diharapkan oleh masyarakat. Begitu masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, langsung keluar di media sosial, ini itu koreksi ini koreksi itu. Nah, inilah sejatinya bahwa sekarang kita semuanya sedang pada kondisi tidak bisa sembunyi. Bahwa semuanya, saya, Pak Gubernur, Pak Danrem tidak bisa sembunyi. Ini era sekarang pada semua hal. Maka dari itu kita semua harus menjaga. Saya untuk Forkombinda selalu menjaga bagaimana kami memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kami memenuhi janji kami pada masyarakat. Kami ingin membuat masyarakat itu sejahtera, ekonominya baik, kondusivitas kita jaga. Masalah keamanan sejatinya sesuatu yang tidak sulit. Perlu kebersamaan dan perlu komunikasi. Banyak hal masalah yang kita hadapi. Sejatinya banyak ruang. Di sini ada kopi, di tempat saya ada lounge, di tempat Pak Danrem nanti ada barnya ya Pak ya. Oh, ada bar. Yang baru. Bartender. Itu adalah tempat kita untuk menyelesaikan masalah.
Artinya kita sudah pada zaman di mana penyelesaian masalah tidak harus di jalan. Kita bisa terbuka, Pak, saya ada masalah ini, bisa nggak saya berkomunikasi, kita bermediasi, kemudian menentukan langkah-langkah konkret ke depannya seperti apa. Saya rasa itu lebih penting, dan kemudian tadi ekonomi tidak terganggu, pikiran-pikiran kita menjadi lebih terang karena jalan menjadi lebih lancar, lebih nyaman, dan sebagainya. Tentu ini yang kita kelola bersama, dan salah satu yang saya lakukan hanya di kota ini menjaga tidak ada coret-coret di tembok. Kita jaga, kita ajak kalau ada yang coret-coret gitu. Karena pemandangan yang kumuh membuat pikiran ruwet, hati kumuh juga. Akhirnya menjadi pemarah. Nah, kalau pandangannya tertib, bagus, lampu-lampu taman menyala bagus, tempat-tempat untuk olahraga di mana-mana ada, saya rasa membuat kita bisa salurkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kondusivitas itu milik kita, dan mari kita jaga bersama-sama. Dengan simbol-simbol Melayu ini, saya mengajak untuk bisa bersama-sama. Nanti saya ajari supaya lebih keren daripada ini. Para panglima nanti kita bikin, Pak Gandren, supaya bajunya lebih, ya minimal seperti saya yang pakai lah. Supaya punya pride, karena rasa bangga itu menguntungkan. Kalau kita rendah hati, kita bukan rendah hati, kecil hati, itu membuat pikiran itu nggak berkembang. Tapi kalau kita penuh dengan rasa bangga, penuh rasa optimis, pikiran berkembang. Insya Allah Riau aman, Riau kondusif, ekonomi maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.